Sinpo TV kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam berita pilihan selama sepekan. Ferdi Sambo jalani sidang kode etik secara tertutup. Masyarakat apresiasi kinerja Kapolri. PDI Perjuangan safari politik ke Partai Nasdem. Petugas gabungan lakukan razia penyakit masyarakat. Jasad bayi ditemukan tewas dalam sampah di rumah indekos. Berikut berita pilihan selengkapnya. Ferdi Sambo jalani sidang kode etik di Mabes Polri secara tertutup. Sebanyak 15 saksi pasukan khusus, Brimob, Provos, dan Bareskrim turut hadir. Mabes Polri Kamis pagi menggelar sidang tertutup terkait pelanggaran kode etik Ferdi Sambo. Sidang kali ini dilakukan secara tertutup dengan penjagaan sejumlah personil Brimob. Sidang kode etik dihadiri oleh sejumlah saksi dari pasukan khusus. 5 diantaranya dari Pasus Brimob, 5 lainnya dari Pasus Provos, 3 saksi dari Pasus Bareskrim, dan 2 saksi lainnya di luar pasukan khusus. Total saksi yang hadir dalam sidang kali ini berjumlah 15 orang. Dari Jakarta, Muhammad Solekan Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. 15 orang saksi masih menjalani pemeriksaan secara bergantian. Ferdi Sambo masih menunggu giliran terakhir. Sidang kode etik profesi Polri ex-Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdi Sambo terkait kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J sampai saat ini masih dilakukan pendalaman terhadap saksi lainnya. Kabag Penum Humas Polri Kombes Pol Nurul Azizah menyampaikan, baru 3 orang saksi yang telah diperiksa yakni Kuat Maruf, Bribka Riki Rizal, dan Barada Richard Eliezer. Nurul menambahkan, Ferdi Sambo akan diperiksa usai pemeriksaan terhadap 15 orang saksi selesai diperiksa. Saya akan menyampaikan beberapa update. Yang pertama tadi seperti kita ketahui bersama bahwa sidang Komisi Kode Etik Profesi telah kita mulai pada pukul 09.25 WIB yang dibuka oleh Ketua Sidang. Kemudian setelah dibuka oleh Ketua Sidang, maka dilanjutkan dengan pembacaan resume hasil pemeriksaan terhadap keterangan para saksi dan terduga pelanggar oleh penuntut. Ya, yang kedua setelah dibuka kemudian dibacakan resume dari keterangan para saksi dan terduga pelanggar. Kemudian setelah itu dilanjutkan pemeriksaan terhadap para saksi. Para saksi yang sudah diperiksa ada 3, yaitu KM, kemudian RR, dan Barada RE. Namun demikian, yang hadir di sidang pada tempat ini adalah KM dan RR, kemudian untuk Barada RE hadir melalui Zoom. Selanjutnya, setelah ini nanti akan dilaksanakan pendalaman terhadap para saksi yang lain yang mana masih tersisa 12 orang. Terus kemudian setelah nanti secara keseluruhan pemeriksaan terhadap para saksi telah dilaksanakan, maka baru akan dilaksanakan pemeriksaan terhadap terduga pelanggar dan nanti pada akhirnya akan dilaksanakan konpres yang akan disampaikan oleh Bapak Irwasum, didampingi oleh Bapak Kadif Humas dan dari Kompolnas. Mungkin itu saja rekan-rekan update pada sore hari ini. Kita tunggu update selanjutnya. Terima kasih. Dari Jakarta, Depananda Mutialehan melaporkan untuk Sinpo TV. Pasca ditetapkannya 5 orang tersangka dari kasus Brigadir J, kemudian dicopotnya jabatan anggota Polri yang terlibat, sosok Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendapat apresiasi dari seluruh lapisan masyarakat. Kinerja Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendapat sorotan dari berbagai lapisan masyarakat. Pasalnya, tindakan tegas Kapolri yang mencopot jabatan Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdi Sambo dalam kasus kematian Brigadir J dirasa sudah tepat dan menunjukkan keadilan. Tak hanya masyarakat, bahkan pemerintah dalam hal ini Menko Polhukam
dan Ketua DPR RI pun turut mengapresiasi kinerja Kapolri dan berharap agar kasus yang ada saat ini dapat ditangani hingga tuntas dan transparan oleh pihak kepolisian. Saat melakukan wawancara dengan masyarakat, tim Sinpo TV mendapati berbagai pandangan mengenai citra dan kinerja kepolisian di mata mereka. Tak sedikit pula yang mengapresiasi sikap tegas Kapolri dalam mengawal kasus yang terjadi saat ini di internal kepolisian. Tak hanya itu, kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian Republik Indonesia pun hingga kini masih sama. Mereka percaya dengan Polri yang presisi dan berharap Polri dapat mengayomi masyarakat dengan baik. Kalau apresiasi sih pasti Mbak, pasti kita apresiasi karena bentuk tindakan dari polisi sangat baik lah buat keputusan itu kan, karena yang bermasalah emang harus di-cut semua Mbak, biar perlu itu mah semua harus dituntas kayak gitu. Untuk ya kasus-kasus yang lain juga harus diselesaikan lah kayak gitu. Nah, untuk Masnya sendiri, apakah masih ada kepercayaan dengan institusi Polri atau seperti apa? Kalau kepercayaan sih kayaknya ya masih percaya sih Mbak, masih percaya. Ya karena siapa lagi kan penegak hukum kita kayak gitu kan, harus diperjuangkan juga hak-hak yang lain juga kayak gitu. Nah, harapannya untuk Kepolisian Republik Indonesia nih ke depannya seperti apa? Masyarakat juga lebih percaya kayak gitu, lebih terbuka juga untuk penanganan kasusnya, lebih baik dan jujur lah kayak gitu Mbak. Kalau iya lebih transparan, kalau lebih jujur kan dan transparan kan masyarakat bakalan percaya juga kan kayak gitu. Ya tindakannya udah cukup cepat ya, baik ya, karena udah ada rekonstruksi ulang ya untuk mengetahui seluk-beluknya persisnya dan ditetapkannya tersangka utama yaitu Pak Ferdi Sambo ya, dan juga yang akhir-akhir ini istrinya juga ditetapkan sebagai tersangka. Itu suatu keberhasilan yang cukup luar biasa. Saya harap sih Polri lebih cepat untuk mengungkap kasus ini sebenar-benarnya, jadi kepercayaan masyarakat bisa tumbuh lagi. Kalau diapresiasi harus ya Mbak ya, karena itu bukti yang dulu Kapolri janjikan waktu awal bahwa potong kepala gitu. Jadi yang salah itu bawahan tuh pasti di atasnya, dan yang terbukti sekarang petingginya itu justru yang diambil gitu, bukan yang dikorbankan yang bawahnya. Dan nanti bisa dibuktikan gitu, seberapa besar yang bakal dilakukan oleh si Kapolri ini. Dan ini bukti bahwa Kapolri juga beneran otokritik buat dirinya. Buat lembaga polisi itu di suatu negara adalah keharusan, itu salah satu pilar juga. Sekarang kalau tidak ada yang menjaga dari polisi itu, mau kemana gitu. Karena kan semuanya dari polisi sendiri kan adalah melindungi, mengayomi. Ya dua itu gitu. Yang kita butuhkan adalah dua kata itu, implementasinya seperti apa gitu. Sudah menjadi tugas Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri untuk memperbaiki sistem penegakan hukum di internal Polri. Kini tinggal bagaimana Polri mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian Republik Indonesia tersebut. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bersama sejumlah elit PDIP melakukan safari politik ke Nasdem Tower. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh langsung menyambut hangat kunjungan PDIP. Berikut keterangan lengkap hasil pertemuan politik PDIP dengan Partai Nasdem. Selamat sore kawan-kawan semuanya. Hari ini DPP Partai Nasdem, saya berserta dengan seluruh kolegial yang ada di sini menerima kunjungan kehormatan dari para sahabat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, lebih khusus lagi yang dipimpin oleh Ketua DPR RI kita, sekaligus Ketua DPP Partai PDIP, Mbak Puan Maharani. Kunjungan ini adalah merupakan satu kunjungan silaturahmi, tapi tidak terbatas hanya sekedar berbicara hal-hal yang
suasana kekinian, tapi juga menyangkut kemaslahatan yang lebih luas dalam perspektif pandangan strategi mengelola perjalanan kehidupan kebangsaan kita ke depan. Dan ini amat sangat kami syukurin dengan penuh rasa kegembiraan hati. Suasana pertemuan yang penuh dengan keterbukaan, tidak ada yang tertutupin satu sama lain, bahkan bisa saling memberikan pandangan, koreksi, yang semuanya adalah dimaksudkan untuk saling memperkuat sinergitas yang sudah terjadi agar lebih hebat dan lebih kuat lagi untuk bisa dimanfaatkan bagi kepentingan kemaslahatan kehidupan kebangsaan kita ke depan. Jadi dalam hal ini saya dan Mbak Puan tadi mempunyai satu pemikiran dan kesamaan untuk mengambil kesimpulan pertemuan ini sebagai pertemuan awal yang akan bisa diharapkan untuk ditindaklanjutin dari pertemuan-pertemuan berikutnya yang tidak terbatas untuk tahun ini saja, untuk ke depan. Hal yang paling mendasar adalah semuanya ingin mempersiapkan, menyongsong kehadiran daripada pemilihan umum tahun 2024 dengan suasana optimisme dan bangun kesadaran masyarakat yang semakin matang untuk menjaga proses perjalanan demokrasi itu agar bisa berlangsungnya pemilu itu secara tenang, membahagiakan kita bersama, dan semakin memperkokoh kehidupan kebangsaan kita. Kedua partai inilah partai nasionalis. Amat sangat menyadarin hidup matinya perjalanan negeri ini amat ditentukan sejauh mana kekuatan barisan nasionalisme ini untuk tetap bisa mempertahankan posisi, peran, dan eksistensinya. Tidak hanya untuk 1-2 kali tahapan pemilu ke depan, tapi jauh daripada itu, sepanjang masa dalam perjalanan kehidupan bangsa yang bernama Republik Indonesia ini. Dua hal ini menjadi konsensus bagi kita. Hal-hal lain barangkali kalau saudara mau tanya yang menyangkut satu dan lain hal di luar daripada apa yang saya utarakan, inilah waktunya Mbak Puan Maharani. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem, yang telah menyambut kami dari PDI Perjuangan dengan hangat dan sangat kekeluargaan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Surya Paloh bahwa pertemuannya berjalan dengan hangat. Sesudahnya saya disuguhi makanan yang enak sekali. Artinya ini bukan cuman pertemuan antara partai politik, antara PDI Perjuangan dengan Partai Nasdem juga, tapi seorang senior, seorang orang tua, seorang om yang kemudian menjamu ponakannya. Jadi ini adalah pertemuan yang pertama, namun kami bersepakat bahwa bukan pertemuan yang terakhir. Bagaimana membangun bangsa dan negara bersama, bagaimana kemudian menjalin komunikasi dan sinergi dalam menuju pemilu tahun 2024 sehingga persatuan dan kesatuan tetap bisa berjalan sebagai Republik Indonesia. Tentu saja kami akan menjajaki sehingga nantinya insya Allah kerjasama yang bisa terbangun antara kedua partai ini memang bisa berjalan secara konkret dalam menjalankan cita-cita Bung Karno ke depan. Dan kesepakatan ini atau apa yang kami tadi bicarakan tentu saja semata-mata adalah bagaimana kemudian membangun Indonesia Raya yang sejati-jatinya raya. Artinya kapan kita akan bertanding, kapan akan bersanding, namun semata-mata adalah untuk kesejahteraan dan untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih atas sambutan yang sangat hangat pada Om Surya dan tentu saja seluruh DPP Partai Nasdem yang sudah bisa menerima dengan satu kehangatan yang luar biasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini sebagai pengantar. Rakernas ya, menempatkan posisi ini Mas Ganjar sebagai bakal calon salah satu dari 3 nama, itu benar. Tapi suasana itu berkembang dan dinamis sekali. Saya kedatangan Mbak Puan ini kan saya lihat-lihat juga.
Apa Mbak Puan nih? Cek rupanya ponakan juga nih. Baiklah, ayo kita lihat perkembangan ke depan itu. Artinya masih bisa berubah ya Pak hasil rakernas dari Nasdem masih bisa. Saya katakan dinamis itu artinya mengutip kembali pepatah lama kuno Inggris, dari gelas ke bibir banyak hal yang akan terjadi. Memang ada respon positif. Bagaimana? Kalau melihat nama dari Pak Ganjar yang diusung di Rakernas ini, tadi pertemuan dengan Bu Puan seperti apa respon dari PDIP? Apakah ini merestui atau mungkin ada nama lain yang mau diusung oleh PDIP? Kalau saya pribadi subjektifnya nggak boleh melarang Mbak Puan maju. Jadi ada nama baru Pak untuk diusung? Belum. Tetapi saya pasti support. Tapi kalau Pak Bu Puan ini termasuk dalam radar Nasdem nggak untuk kemudian di? Udah ketemu begini masa nggak masuk dalam radar? Akan ada Rakernas lagi berarti Pak ya? Belum. Itulah kita lihat ke depan ya. Tadi Mbak Puan sudah mengatakan kan, ini pertemuan awal, akan ditindaklanjutin, dilihat. Semuanya tetapi satu hal yang kami komit. Semata-mata adalah untuk kepentingan kebangsaan yang lebih baik. Sesuai dengan penugasan Rakernas, Ketua DPR ditugaskan oleh Ibu Ketua Umum untuk melakukan silaturahmi ke semua partai politik. Kebetulan kantor Nasdem ini di belakang rumah ibu saya. Jadi setelah dari rumah ibu saya 10 menit sampai ke sini. Dan tentu saja karena memang silaturahminya ini bukan hanya ke Ketua Umum Partai Nasdem, tapi juga silaturahmi seorang keponakan kepada omnya. Jadi ya dekat lah. Tentu saja setelah ini saya akan melakukan silaturahmi insya Allah ke semua ketua umum partai politik ya untuk bisa menjajaki dan membuka ruang serta komunikasi bahwa Indonesia dibangun harus sama-sama untuk menuju tahun 2024. Tidak adanya komunikasi membuat kemudian ruang-ruang itu tertutup dan menjadi miskomunikasi. Apapun yang akan menjadi keputusannya dalam dinamika berpolitik yang akan datang, kita harus bersepakat kapan kita harus bertanding, kapan kita harus bersanding untuk Indonesia. Itu. Ya. Belum sampai ke arah itu. Ya sabarlah, kita lihat aja. Puan, kan selama ini PDI masih belum menentukan arah koalisi. Nah, sedangkan PDI punya tiket sendiri juga dan bisa dianggap juga pada saat menentukan capres dan koalisi bisa mengubah peta koalisi yang ada. Nah, kalau Bu Puan sendiri melihat itu seperti apa? Dinamikanya masih berjalan panjang, hampir kurang lebih 1,5 tahun. Jadi dinamika yang sangat dinamis tadi seperti Pak Surya Paloh sampaikan pasti masih bisa terjadi. Karena bagaimana menjajaki pemikiran, pandangan, kemudian prinsip-prinsip kehidupan dalam berbangsa dan negara itu tentu saja tidak bisa dilakukan hanya hari ini saja. Masih panjang jalan untuk kita kemudian menentukan siapa, bagaimana, dan apa yang akan kita tuju untuk pasca 2024 Pilpres yang akan datang dan Pileg yang akan datang. Boleh saja kami ini berbeda partai politik, artinya PDI Perjuangan dan Partai Nasdem. Namun kami meyakini bahwa tujuan yang akan diambil oleh PDI Perjuangan dan Partai Nasdem ke depan itu sama, yaitu kami bersepakat pertama untuk menjalankan yang menjadi cita-cita Bung Karno, dan yang kedua bagaimana membuat Indonesia yaitu Indonesia yang raya sejati-jatinya. Itu. Aparat gabungan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Kalideres Jakarta Barat menggelar razia PMKS. Dari hasil razia, petugas berhasil menjaring 6 orang penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dengan menggunakan mobil patroli Satpol PP dan mobil kerangkeng milik Sudin Sosial Jakarta Barat, petugas melakukan penyisiran di Jalan Kamal Raya, Jalan Kayu Besar dan Sumur Bor Jakarta Barat pagi tadi. Kedatangan petugas ini sempat membuat panik para PMKS, bahkan tak sedikit dari mereka yang berusaha kabur dari kejaran petugas. Sebanyak 6 orang yang terjaring dalam operasi kali ini, diantaranya pengamen dan Pak Ogah. Penertiban penyakit masyarakat PMKS yang kita lakukan di wilayah Kecamatan Kalideres, yaitu untuk target
penertiban adalah di Jalan Kamaraya, Jalan Kayu Besar, Jalan Sumurbor. Untuk hasil PMKS yang didapat hasil terjaring adalah 6 orang, yaitu yang terdiri dari pengemis dan paugah. Bang, apakah akan terus dilakukan? Untuk wilayah Satpol PP Kecamatan Kalideres akan diadakan terus dari setiap bulan, karena ini dasarnya kita dalam peraturan perdalaman nomor tahun 2007 tentang ketertiban umum, yaitu penyakit masyarakat PMKS. Tujuan operasi ini, Bang? Ya, tujuannya ya untuk agar masyarakat ini merasa nyaman lah, biar tidak terjadi yang namanya PMKS itu tersebut. Razia serupa akan terus dilakukan oleh petugas Satpol PP Kecamatan Kalideres guna menciptakan suasana yang kondusif bagi masyarakat di wilayah Kalideres. Selanjutnya mereka yang terjaring dimasukkan petugas ke dalam mobil kerangkeng milik Sudin Sosial Jakarta Barat untuk didata dan menjalani pembinaan di Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Aparat gabungan Kecamatan Cengkareng kembali merazia minuman keras di Kafe Remang-Remang. Hasilnya petugas berhasil menyita 280 minuman keras tanpa izin edar. Satu persatu, Kafe Remang-Remang yang ada di Pasar Rakyat Cengkareng, Cengkareng Timur, Jakarta Barat dini hari tadi, didatangi petugas gabungan dari Polsek Cengkareng dan Satpol PP Kecamatan Cengkareng. Kedatangan petugas dalam rangka menggelar operasi minuman keras atau miras yang tak mengantongi izin. Dari beberapa tempat, petugas mendapati minuman beralkohol yang melebihi ambang batas serta tak memiliki izin edar. Sebanyak 280 minuman keras kemudian disita petugas. Sementara pemilik dan penjual minuman keras tanpa izin dibawa ke Polsek Cengkareng guna menjalani pendataan dan kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi kami dari Polsek Cengkareng melakukan operasi miras ya di lokasi di wilayah hukum Polsek Cengkareng, yang mana sasarannya adalah penjual-penjual minuman keras, baik itu oplosan ataupun yang kadar alkoholnya tinggi. Sehingga kami dari Polsek Cengkareng melaksanakan operasi miras setiap hari di wilayah Cengkareng. Dan semalam kami melaksanakan operasi miras di PRC yang hasilnya kami dapat menyita sebanyak 280 botol miras berbagai macam. Itu berarti nggak ada izinnya atau oplosan semua, Pak? Untuk yang 280 itu botol ya, botolan. Tanpa izin? Tanpa izin. Itu didapatkan di kafe-kafe atau apa, Pak? Ya, di kafe-kafe di lokasi PRC. Razia serupa akan terus digencarkan pihak kepolisian untuk menciptakan suasana aman di wilayah hukum Cengkareng, mengingat mayoritas tindak pidana yang terjadi dilatar belakangi akibat mengonsumsi minuman keras. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Usai harga minyak goreng melambung tinggi, kini harga telur juga mulai merangkak naik. Harga telur kini tembus di angka Rp31.000 per kilogram. Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur, sejak harga sayur mayur, cabai, dan lainnya tak menentu, sepi dari pengunjung. Bahkan usai harga minyak goreng melambung tinggi, kini harga telur ayam naik sampai tembus Rp30.000 per kilogramnya dari sebelumnya Rp28.000. Bahkan harga normal beberapa bulan lalu hanya Rp25.000. Sedangkan untuk level warung, lebih mahal bisa mencapai Rp33.000 per kilogramnya. Ati misalnya, dirinya yang menjual telur ayam mengeluh sejak sepekan terakhir. Selain omsetnya turun 25%, pasokan telur ayam hanya datang 1 kali dalam seminggu, padahal sebelumnya bisa 2 kali datang. Harga yang dibanderong itu pun hanya dapat untung Rp1.000, sebab dari agennya sudah merogoh kocek Rp29.000. Ya, terus sekarang berapa? 31. Modal? 29. Untung ibunya? Ongkosnya 1.000, mau untungnya 1.000. Ini sejak kapan, Bu? Sudah seminggu yang lalu. Yang Ibu tahu kenapa sih naik ini? Katanya ada bansos turun. Ya agak menurun. Hah? Agak menurun. Bingung? Menurun. Menurun? Ya. Omsetnya? Iya. Apa yang dikeluhkan oleh konsumen, Bu? Kok mahal sekali sih kan? Kenapa harus tinggi banget harganya? Ya
semoga bisa turun lah biar masyarakat kecil bisa membeli. Sementara itu, untuk mensiasati dagang warteg agar tidak menaikkan harga, mereka mensiasati memilih telur-telur kecil yang di pasar dengan jumlah yang relatif banyak. Ya gimana ya, emang suka udah merasa ya dibilang naik, ya karena pedagang juga bingung juga sebenarnya, kesian pembelinya lagi kita nanti buat dijualnya. Bingung, emang kita harus bisa ngakalin aja sih jadi seorang pedagang, gimana caranya. Jual atau gimana, Bu? Mau konsumsi apa ya? Buat jual. Untuk mensiasatinya gimana, Bu? Ya mensiasatinya ya gimana ya, kita cari-cari yang bisa untuk diinin aja lagi, lebih murah lagi. Maksudnya telurnya kecil gitu? Iya, kita kecilin aja. Nah, timbangan yang biasa seharusnya berapa, kita cari yang agak lebih inian lah, buat jadi kelebihan dikit. Ya harapannya pemerintah bisa nanganin deh, buat istilah kata masalah-masalah pangan-pangan kita yang selama ini nggak ada ideannya. Maksudnya semua yang serba naik, minyak udah lumayan, telur yang nggak turun-turun nih. Naiknya harga telur ayam di Jakarta, harga daging ayam pun turut naik Rp5.000 yang sebelumnya hanya Rp40.000 per kilogramnya. Kenaikan harga daging ayam pun dikeluhkan sejumlah pedagang karena mereka mengaku sepi dari pengunjung. Naik berapa? Naik per kilo Rp5.000, Mas. Sejak kapan? Sejak udah seminggu ini. Terus kondisinya pas naik ini gimana? Ya sepi, konsumen berkurang. Karena harga pakan naik, mahal katanya. Sepinya ya selama naik ini aja. Apa yang dikeluhkan oleh konsumen? Ya pengennya harga stabil. Rata-rata kan pelanggan kita kan orang pedagang. Jadi pengennya stabil biar jualnya pada gampang. Sementara itu untuk harga sayur mayur seperti cabai rawit merah, cabai keriting merah, bawang putih dan bawang merah harganya relatif normal. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Pria Parubaya tewas tersambar KRL. Korban diduga mengidap demensia Alzheimer atau keterlambatan pola ingat. Korban pertama kali ditemukan oleh petugas keamanan usai mendapati laporan dari masinis komuter lain yang menyambar tubuh korban. Kemudian petugas melaporkan peristiwa tersebut kepada warga sekitar. Korban yang rumahnya tidak jauh dari lokasi kejadian langsung mendatangi lokasi. Anggota Polsek Pancoran Mas Kota Depok, Ibtu Abu mengatakan korban diduga keluar dari rumah tanpa ada pihak keluarga yang mengetahuinya. Logisnya pada saat sembahyang subuh, korban ternyata sudah keluar dari rumah. Dan ternyata setelah dicari sama warganya, udah nggak ada. Dan jam 5.35 ada kabar ternyata dia ditabrak kereta api depan rumahnya. Itu kenapa bisa sampai nyebrang ini, Pak? Ya, mungkin dia lewat pagar yang, kalau nggak dilihat perlintasannya dari jalan, ada di depan rumahnya tuh ada perlintasan. Usia berapa, Pak, korban? Keterangan dari keluarga dia usia kira udah 100 lah. 100 tahun, udah pikun. Oke, siap. Hingga saat ini, pihak keluarga belum dapat memberikan informasi lebih lanjut atas peristiwa tersebut. Korban pun langsung disemayamkan di rumah duka yang tak jauh dari lokasi kejadian. Dari Depok, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Sosok jasad bayi ditemukan petugas kebersihan di tempat pembuangan sampah sebuah rumah indekos kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Polisi yang tiba di lokasi langsung gelar olah TKP. Warga Jalan Tawakal, Tanjung Duren, Jakarta Barat dikejutkan dengan ditemukannya sesosok mayat bayi yang berada di tempat pembuangan sampah sebuah rumah indekos pagi tadi. Mayat bayi yang diduga masih berusia 7 bulan ini pertama kali ditemukan oleh seorang petugas kebersihan saat hendak mengangkut sampah. Dirinya yang merasa curiga saat melihat tumpukan kardus di tempat sampah, kemudian membuka dan menemukan mayat bayi tersebut dalam keadaan terbungkus baju dan celana. Kepolisian sektor Tanjung Duren yang tiba di lokasi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Kalau nemuinya sih pasti bongkaran sampah, Pak. Terus? Langsung saya laporin ke Pak RT. Terus jangan jangan dipegang dulu gitu. Biarin aja seperti itu. Langsung dimasukin ke dalam kardus dah. Jenis kelaminnya apa, Pak? Jenis kelaminnya perempuan. Itu bentuknya janin atau seperti apa? Kalau bentuknya sudah bayi apa ya? Kayaknya udah 7 bulanan itu udah jadi bayi sih. Ditemukan itu
posisi janin bayi itu di dalam kardus atau di dalam bungkus kain? Dibungkus dalam kain. Kalau kardus itu bisa. Kalau kardus itu bisa. Kainnya kayak gimana, Pak? Kain kuning SpongeBob gitu. Dibungkusnya dalam kain kuning SpongeBob. Kami dapat laporan dari petugas pemungut sampah atau petugas kebersihan yang menemukan adanya sosok jasad bayi, ya, jasad bayi yang ditemukan di dalam kain saat akan dibuang ke tempat pembuangan sampah. Nah, ketika dibuka ternyata kain ini ya, yang merupakan baju, ya kainnya terbuat dari baju, ternyata berisikan jasad bayi, yang dimana bayi ini telah meninggal dunia. Jenis kelaminnya? Jadi jenis kelamin yang dilaporkan bahwa jasad bayi ini adalah jenis kelamin perempuan. Kira-kira usianya? Kira-kira usia ini karena masih segar sekali ya hari-harinya, jadi mungkin perkiraan awal ini antara rentang umur 7 sampai 9 bulan. Kemudian apakah bisa dipastikan ini hasil hubungan gelap dan? Nah, itu kita masih jauh ya, tentunya yang kita utamakan saat ini adalah kita menemukan siapa pelakunya ya. Apabila nanti sudah kita dapat temukan pelakunya, tentunya kita akan bisa menemukan motif apa ya sehingga membuang bayi ini sehingga meninggal dunia dan menjadi jasad yang kita temukan. Saat ini kepolisian juga telah memeriksa sejumlah saksi untuk mencari pelaku yang tega membuang bayi tersebut. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Memanfaatkan kesempatan situasi dan kondisi di lingkungan perumahan yang sepi, aksi pelaku curanmor leluasa mengasak sepeda motor milik warga terekam kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV ini terlihat seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor beraksi di Jalan Masjid 4, Cengkareng, Jakarta Barat. Sebelum membobol kunci kontak sepeda motor warga yang terparkir di depan rumah, pelaku terlebih dahulu membaca situasi dan kondisi lingkungan perumahan yang sepi. Dengan menggunakan kunci letter T, pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor incarannya tanpa disadari pemilik rumah. Saat ditemui Minggu pagi, korban yang bernama Asih mengatakan peristiwa ini terjadi di saat dirinya memarkirkan motornya di depan rumah. Ketika ditinggal masuk sebentar, ternyata motor miliknya telah raib digasak pencuri. Awalnya saya pulang habis maghrib, saya taruh depan pintu, terus saya masuk. Nah, selang berapa jam, sejam lah, saya tinggal mandi, motor udah nggak ada. Posisi motor emang dikunci stang atau gimana? Kunci stang. Dikunci stang. Terus kunci yang itunya di slot juga. Mbak, itu emang Mbak sering parkir di depan rumah atau gimana, Mbak? Kalau buat sebentar-sebentar emang saya sering parkirnya di situ, tapi kalau udah malam saya masukin. Di daerah sini sendiri emang sering nggak Mbak ada kehilangan gitu, Mbak? Kalau sering sih nggak tahu juga ya, namanya juga saya baru di sini. Mbak, sebelum Mbak masuk ke dalam rumah itu sempat ngeliat pelaku nggak Mbak ada di sekitar sini atau gitu? Nggak lihat sih Pak, nggak sempat lihat sana sini, cuma posisi kemarin itu jalan lampu ini mati, belum nyala. Oh, kondisi lampu jalan yang mati ya? Sempat mati belum nyala. Itu jam maghrib lah, jam 6-an. Jam 6-an ya. Kondisi di sini sendiri jalanan emang lagi sepi atau gimana, Pak? Sepi kalau maghrib itu. Rencananya pemilik sepeda motor akan melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian Polsek Cengkareng dengan menyertakan rekaman kamera CCTV dengan harapan pelaku dapat segera ditangkap. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian berita pilihan selama sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Sri Dewi Andayani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.